Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di sesi lanjutan dari perkuliahan studi agama-agama. Hari ini kita akan membahas tentang metode studi agama-agama. Di pertemuan yang lalu temanya adalah metodologi. Hari ini kita ke metode studi agama-agama. Oke, kita akan melihat sekilas telaah pendekatan-pendekatan terhadap agama. Banyak penulis teologi dan filsafat dalam permulaan separuh dari abad 20 telah membuktikan tidak cukupnya pendekatan ilmiah yang sempit terhadap studi agama. Maksud pendekatan ilmiah dalam arti sempit adalah metode yang digunakan terhadap ilmu-ilmu alam. Sedangkan pendekatan ilmiah dalam arti luas adalah suatu prosedur yang bekerja dengan disiplin yang logis dan utuh dari premis-premis yang jelas. Selama pengalaman metodologis, pendekatan ilmiah dalam arti sempit terbatas pada dua hal, yaitu pertama, penggunaan pendekatan ilmiah pada ilmu-ilmu alam. Dan yang kedua, penggunaan pendekatan ilmiah dalam bentuk-bentuk eksperimental, kuantitatif, dan kausalistik yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Sedangkan pendekatan ilmiah dalam arti luas meliputi berbagai metode dan pendekatan selain pendekatan ilmiah dalam arti sempit tersebut. Banyak sarjana terkemuka mempertanyakan keabsahan penerapan metode-metode dan teknik eksperimental atau uji coba, kuantitatif atau pengujian teori di lapangan, dan penelitian kausal atau sebab akibat terhadap dunia ruhani. Di sisi lain, pandangan filosofis tentang kebebasan jiwa banyak ditekankan oleh para sarjana. Di antaranya adalah Bergson, Gilty, Vilfor, Van Hagel, dan kawan-kawan. Oleh karena itulah, agar metode itu sesuai dengan sasaran yang diteliti, yaitu agama, maka fenomena individu, hakikat nilai, dan arti kebebasan harus diakui, sebagaimana hasil penelitian yang ditunjukkan oleh William James. Hasil utama penelitian James adalah variasi khas pengalaman keberagamaan setiap orang. Meskipun mereka berada dalam bimbingan hakikat nilai yang sama dalam satu agama sekalipun, apalagi antar individu dalam agama-agama yang berbeda. Abad positif ilmiah menghendaki adanya teknik penelitian yang dapat diterima secara universal. Agama harus dipelajari secara tepat sebagaimana fenomena lain dari dunia organik dan dunia non-organik. Namun, dengan persyaratan metode harus cocok dengan subjek yang dibahas. Maka, era baru menunjukkan adanya tuntutan yang makin tumbuh untuk konsep metafisis yang cocok untuk memahami hakikat fenomena dari dunia spiritual dan dunia fisik. Tuntutan konsep metafisis itu dipenuhi oleh sukses yang luar biasa dari Alfred North Whitehead di dunia Anglo-Saxon. Filsafat Whitehead dirasakan telah memberikan sistem yang utuh untuk memahami alam, pikiran, dan jiwa. Ini merupakan pemecahan terhadap kesulitan masalah-masalah teknis yang bercorak epistemologis atau sumber keilmuan dan esoteris yang bersifat batiniah atau spiritual. Berkenaan dengan itu, Iqbal pernah mengatakan, secara pribadi, saya percaya bahwa hakikat sebenarnya dari realitas adalah spiritual. Sedangkan Joachim mengatakan bahwa pada setiap peradaban terdapat konsep-konsep kunci yang menunjukkan penghayatan khusus tentang realitas spiritual oleh rakyat dalam lingkungannya.
yang diintegrasikan oleh sejarah yang dialami bersama dan tradisi mereka, serta oleh cara berpikir dan bahasa mereka sendiri. Telah di atas mempresentasikan bahwa pendekatan terhadap agama tidak dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang sempit, sebagaimana kritik para penulis teologi dan filsafat. Di sisi lain, keabsahan metode-metode dan teknik eksperimental, paradigma kuantitatif, dan teknik kausal dipertanyakan oleh para sarjana terkemuka. Kemudian mereka menekankan pada pandangan filosofis tentang kebebasan jiwa dalam studi agama. Dan dengan ini harus diakui fenomena individu, hakikat nilai, dan arti kebebasan yang mengambil bentuk realitas spiritual dalam integrasi kehidupan sosial dan sejarah manusia dalam lingkungan dan dengan budaya sendiri. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.